Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dahratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada'i sholihin wal ulama il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa masyayikhina fid din syarikil ardi magharibiha bi bariha bariha wal arwahi abaina ummahatin wajdadin wajaddatin wa qurbatin wa ahli baitin wa masyayikhina muallimin ikhwanin wa muslimin wa ila rihi mu'allif hadal kitab nafanallahu bi ulumihi sa'ala fahmi wa ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa jalal jannata maswahum syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal Bazzaru, dan Imam Bazzar meriwayatkan karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukallimu azfarahu, memotong kuku-kuku beliau, wa yakhussu syaribahu, dan dia memangkas kumisnya yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, qoblal khuruji ila sholati, sebelum berangkat keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat Jumat. Jadi potong-potong kuku, ya, gunting kuku. Gunting kuku disunahkan pada hari Jumat. Biasa kita lakukan gunting kuku itu dari telunjuk kanan, di tengah ini sini, terus dari ingking. Yang terakhir ini kaki dari kelingking kanan, terakhir kelingking kiri. Jadi yang kanan dulu. Kenapa ini paling dulu kita gunting kukunya? Ini yang paling mulia ini. Ya, telunjuk ini sangat mulia. Kayak kita bersihkan telunjuk nih, telunjuk yang kanan. Jadi dari yang kanan telunjuk, kemudian garis di tengah. Yang mutar dari telinga, sini. Terakhir ibu jari kanan.
Wa Tabrani dan Imam Tabrani meriwayatkan an Abi Darda dari Abi Darda, innallaha wa malaikatahu, bahwasanya Allah Ta'ala, wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya, yusalluna ala ashabil amaim. Ya, kalau Allah melimpahkan rahmat, yusalluna itu kalau Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya, kalau malaikat beristighfar ala ashabil amaim, kepada orang-orang yang menggunakan, yang memakai sorban. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, waktu berangkat menuju masjid, pakai sorban loh, pakai imamah, sunahkan. Bahkan walaupun sorban nggak ada, apa saja di sini dikalungkan. Ya, di sini enggak, ya diselendokin kayak gini. Sini enggak, apa aja. Kalau tali sekalipun untuk ambil sunahnya, walau bihablin, walaupun dengan tali, wah ada tali rapian nih, saking sunahnya tuh. Ya, diselendokin sini. Wa Syekhoni, dan telah meriwayatkan juga Tuan Syekh Imam Bukhari, Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, idza kana yaumul jum'ati, apabila ada hari Jumat, kana ala kulli babin, ada di tiap-tiap pintu, min abwabil masajidi, dari pintu-pintu masjid, malaikatun, malaikat. Jadi pada hari Jumat, dari pagi, di pintu-pintu masjid, masuk ke masjid itu ada yang nungguin, malaikat. Ada malaikat yang sedang menunggu di depan pintu, yaktubuna nasa, mencatat ya jamaah manusia yang datang, dicatatin siapa yang datang nih. Abdullah masuk, nah, catat Abdullah datang paling dulu nomor 1. Nah, terus siapa lagi? Abdurrahim, wah Abdurrahim catat. Ya, dicatatin tuh ala qadri manazilihim, atas kadar derajatnya, al awal fal awal, yang datang satu persatu, dari yang pertama, kemudian berikutnya, dan seterusnya. Catat satu siapa, kedua siapa, empat siapa. Ya, masuk ke masjid. Fa idza jalasal imamu, maka apabila sudah imam duduk, ya, udah duduk di mana? Imam ini maksudnya khotib. Sebab dianjurkan sunnahnya yaitu khotib dan imam dia juga seharusnya. Kecuali darurat, imamnya lagi lagi batuk-batuk gitu aja, umpamanya. Jadi yang tadi jadi khotib, imamnya lain gitu. Yang khotib lain, imam lain. Tapi kalau nggak ada halangan apa-apa, makruh itu. Sebaiknya yang jadi imam dia lainnya di khotib, gitu. Kalau tidak ada alasan apa-apa. Takut sampai kepada kalau sudah duduk imam, faiza jalasal imam, maka apabila imam telah duduk di mimbar untuk berkhutbah, as-suhufa, maka dia tutuplah, dia lipatlah, dia punya catatan-catatan tadi, dia lipat, udah tutup, selesai dah. Berarti datang belakangan khotib udah ini, udah nggak dapat catatan yang ini, afdal, udah ditutup.
Waja'u dan mereka datang. Ya, mereka datang. Setelah dia tutup, kan khutbah udah mau dimulai nih. Waja'u dan datanglah itu malaikat-malaikat yastami'una zikra, mendengarkan khutbah. Ya, mendengarkan khutbah. Zikir di sini maksudnya khutbah, peringatan, ya, ceramah. Ya, dengerin. Jadi malaikat juga ikut dengerin khutbah. Wa mislul muhjir, wa masalul muhjir kamasalil ladzi yahdi badanatan. Perumpamaan orang yang datang segera pagi-pagi duluan, apalagi dia masuk ke saf yang paling depan, itu kamasalil ladzi yahdi badanatan, seperti orang yang berhadiah seekor onta, ya, seperti hadiah ekor onta yang barisnya paling depan. Summa kemudian kalladzi yahdi baqaratan. Kemudian yang baris kedua adalah seperti orang yang berhadiah seekor sapi. Pahalanya nih, bonusnya dia punya dapat pahala. Summa kemudian kalladzi yahdi al-kabsah. Kemudian yang ketiga seperti berhadiah seekor domba. Ya. Summa kalladzi yahdi dajjajata. Kemudian yang keempat, baris yang keempat tuh, saf yang keempat, seperti yang berhadiah ad-dajjajah, seekor ayam. Ayam pasti dapat juga ayam. Nah, yang baris yang kelima apa? Summa kalladzi yahdi al-baydata. Kemudian baris yang kelima mendapatkan masih bonus seperti berhadiah, bersedekah satu butir telur. Satu butir telur. Masih dapat tuh. Ini berapa baris nih? Tuh, wah, enggak, 4. Nah, yang ini masih dapat 3 telur. Nah, yang ke sono, yang lawannya telur ya sebelah sono. Ya, ntar dapat bulu ayam, masih ada manfaatnya. Ayam mah semuanya manfaat, benar. Iya, apapun yang keluar dari lubang belakang itu manfaat semuanya. Ya walaupun itu najis, bisa dibuat pupuk gitu. Dicari sama orang, dikumpulin, dibuat pupuk. Bulunya bermanfaat. Ya. Kaki ceker bermanfaat. Kan kalau tukang ayam dipisih-pisahin pala-pala semuanya kan, ya, sayap-sayap semuanya tuh. Kemudian kaki ceker-ceker buat soto katanya, soto ceker. Semuanya bermanfaat, berkah banget ayam mah. Sebab apa? Rajin bangun malam. Rajin bangun malam. Biar dia kotok juga masih rajin bangun malam. Coba kita dengar kalau malam, ya ada suara ayam kan, tengah malam udah jam 1 ke atas, suara ayam, kukurukku, ya. Apalagi kalau udah jam 2, situ. Kenapa? Dia itu membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Dia bersuara, wah, berarti udah jam 2 nih, gitu. Kalau ayam udah mungkin gini. Makanya boleh tuh sunnah nyara ayam kalau gitu caranya, ya. Ayam apa? Ayam pelung, ya. Ayam pelung yang suaranya panjang, plok 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 plok, ujungnya mau plok 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 gitu, ya. Waduh, mahal itu, banyak itu di daerah Cianjur itu. Ya, tempat gempa kemarin tuh banyak itu. Kita mau beli kandang ayam pelung, dan ayam pelungnya juga ada di situ. Mau beli yang gede, mau beli yang masih anak, masih ada situ. Itu bagus. Kalau ayam dia bangun malam dan bangunin kita.
ya manggil orang-orang pada bangun. Maka orang yang ahli tahajud sadar begitu ada suara ayam, udah jam 2 atau jam 3 gitu ya. Ayam jarang yang bangun kesiangan, jarang dia. Dan lagi kelebihan ayam bisa melihat malaikat-malaikat yang pada turun dari langit. Kelihatan. Ayam bisa melihat malaikat-malaikat yang turun dari langit, yang sedang datengin rumah siapa. Kayaknya ketika malaikat datang ke rumah si A, ke rumah si B, sedangkan orangnya nggak bangun, dibangunin sama ayam. Nah, ya, lihat, gitu. Lihat malaikat. Lain lagi kalau anjing. Kalau anjing melihat setan, ya. Kalau anjing melihat setan. Makanya nyari penjahat itu cukup dengan anjing aja. Lacak mana, wah ini ya. Nah, anjing apa namanya tuh? Iya, yang suka untuk melacak gitu ya, memburu gitu ya. Kejahatan. Jadi tahu dia dengan barang-barang haram juga tahu. Ya, ada sabu-sabu itu tahu itu, yang gitu-gitu itu ya. Dan minuman keras. Sebab setannya kumpul di situ setan. Wah, ada kumpulnya di situ setan. Ada setannya ya. Orangnya juga dilihat setan sama dia, makanya galak tuh sama orang-orang penjahat ya. Wa Ahmadu dan telah meriwayatkan Imam Ahmad wa Tabrani dan Imam Tabrani Anil Arqam dari Arqam, innalladzi yatakhatta riqaban nas. Innalladzi sesungguhnya orang yang yatakhatta melangkah-langkahin riqaban nasi pundak jamaah, pundak-pundak orang yaumal jum'ati pada hari Jumat di masjid. Wa yufarriqu bainasnaini dan dia memisahkan di antara orang yang udah duduk berdua diginiin gitu. Yufariku dipisahkan, orang yang udah duduk gede udah geser gitu kan, dia suruh ke sana, dia mau di situ. Akhirnya orang yang sebelah kan kesempitan tuh. Itu kedua di Mekah, di Madinah ya, di masjid. Kalau udah nggak kebagian tempat, dia masuk aja ke depan. Orang dia dorong sini, dia dorong sini singkir, dia mau masuk di situ. Masya Allah, Pak. Banyak ternyata orang yang begitu pas sekarang yang disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuan udah pada maju aja ke depan, sehingga barisan jadi begini, empet satu sama lain, ya, yang padatnya. Padahal kalau sekarang masjid udah cukup luas di Masjidil Haram ya, sudah cukup luas. Bisa menampung itu semuanya kepake pada waktu sholat Jumat, kepake. Berapa lantai itu? 4 lantai semuanya kepake. Gedung yang baru, gedung yang lama ya. Apalagi kalau dari Misfalah, dari belakang ya, dari belakang itu Hilton itu digiring semuanya ke masjid yang baru yang ke arah Jarwal itu. Sekarang penuh udah kalau sholat Jumat di situ. Dan tiap lantai ada tempat wudhu. Cuman toilet yang nggak ada. Toilet ada, jarang. Toilet ada di bawah, ada di atas. Apakah belum sempurna kali belum jadi? Itu kasihan itu kalau dari atas pengen kencing, udah tuh menyaring tuh nggak ketemu, muter-muter. Akhirnya keluar turun ke bawah, udah padat manusia ya. Makanya jadinya kebanyakan tuh orang ambil yang minggir-minggir aja, yang deket-deket toilet akhirnya. Kalau mau sholat di mana ada toilet, dicari toilet dulu. Kalau di Masjidil Haram, apalagi mau sholat Jumat, datang dari jam 8 ke sana, pengen kencing, pengen apa, udah lama di situ, dingin lagi AC-nya ya. Waduh, itu sulitnya di situ kadang-kadang. Akhirnya datang paling pagi
Akhirnya barisan paling belakang, sebab udah mau dekat waktu dia pengen kencing. Ya repot kencing aja lama dia. Wa Ahmad dan Imam Ahmad Tabran Imam Tabrani anil Arqam dari Arqam innal yatakhatta riqaban nas, bahwasanya orang-orang yang melangkahin pundak-pundak orang di masjid yaumal jum'ati pada hari Jumat padahal sudah penuh, wa yufarriqu bainas naini, dan dia memisahkan di antara orang yang sudah duduk berdua ba'da khurujil imam, padahal sudah keluar tuh imam, ya. Itu adalah kaljari qasbahu, bagaikan orang yang menarik-narik ususnya, narik-narik ususnya, seperti orang-orang yang narik-narik ususnya, ay am'a'uh, yaitu isi perutnya, pinnari, di dalam neraka, pinnari dengan api neraka, ya. Nanti begitu tuh. Makanya kita tidak boleh, kalau memang udah penuh ya udah, ya. Jadi kalau masih renggang, kasih orang masuk, masih jangan dibekangkangin kakinya, jangan. Suruh masuk ke depan, kita harap kaki biasa aja. Gak usah ngangkang, jauh banget itu kayak orang sini ketendang ya kan, keinjek ya, jangan. Jadi maksudnya adalah bahu kita berdekatan, biar rapat, jangan ada celah-celah, setan situ akan masuk menggoda orang yang sedang berjemaah. Ya, kayak rapat tuh barisan kita. Wa Turmudi dan Imam Turmudi, wa Ibnu Majah, man takhatta riqaban nasi yaumal jum'ah, barang siapa yang melangkahi pundak-pundak manusia yaumal jum'ati pada hari Jumat, ittakhaja jisran min ila jahannam, berarti dia sedang membuat jembatan menuju jahanam. Masya Allah, ya. Saking dilarangnya kita, ya, melangkahi pundak-pundak orang yang sudah pada siap itikaf dan udah pada diam niatin khutbah, baca khutbah. Jadi kalau udah khutbah, udah diam aja. Ntar kalau mau lihat masih kosong, ntar lihat begitu bisa ajan atau komat, diri masih ada kosong, masuk lagi. Tapi kalau kita lihat seperti di Madinah, mana itu mereka itu kadang-kadang ngambil pasal paling belakang kebanyakan. Sebab takut itu tadi, takut pengen pipis dan apa jauh. Nah, kalau sholat Jumat sih mungkin penuh terus. Tapi kalau sholat 5 waktu kadang-kadang di depan tuh masih kosong, di depan masih banyak kosong, pastinya masuk ke depan betul penuh. Baru belakang, ini belakang udah padat, udah penuh, padahal di depan kosong. Begitu komat pada rangsek ke depan, akhirnya belang bentong tuh barisannya, ya, belang bentong barisannya. Nah kita akhirnya lari ke depan lagi supaya merapatkan ke depan, masih ada lagi di depan yang kosong lagi, lompatnya kita. Kalau belum benar-benar dapat barisan yang penuh, itu jangan mulaiin dulu deh. Nah, ya makanya di sana takbiratul ihramnya juga agak telat. Baris dulu, dia sap-sap dibariskan, sawu. Luruskan barisan dan rapatkan. Begitu juga sholat di sini. Jangan masih ala waktu pandemi kan pada renggang-renggang tuh. Ya, sebetulnya ya Karim, kita benar-benar diuji tuh. Waktu masa pandemi diuji kita dengan segala ibadah kita diatur oleh pandemi. Padahal Rasulullah sudah ngatur. Ya, jangan sampai ada celah-celah. Di antara kita berdiri waktu sholat berjemaah jangan ada celah. Di situ ada setan yang akan mengganggu kita sholat berjemaah, sehingga sholat kita nggak khusyuk, ingatan kita ngelantur kemana-mana.
Lantaran ada setan yang di sebelah kita yang sedang mengutak-ngutik hati kita. Dia tahu hati kita tuh kayak apa, supaya nggak khusyuk kita di dalam sholat. Ya. Jadi kalau sholat Jumat, kalau memang datang belakang, ya udah di belakang. Kan bapak di depan udah penuh. Oleh karena itu mari kita cerdas. Karena barisan depan adalah bisa mendapatkan ya pahala, sahabat juga kita berhadiah atau berkorban seekor sapi, seekor onta, maka kita begitu datang sini depan udah. Kecuali disiapkan buat sejadah imam atau khotib yang belum datang, yang dimana dia nanti akan datang di sini. Ya. Dan disunahkan sebetulnya kalau ada pada sini pintu samping. Pintu samping. Jadi yang jadi imam jadi itu belakang dari pintu samping. Jadi nggak melangkain pundak-pundak orang. Nggak bisa. Tapi kalau nggak ada ya apa boleh buat ya. Ada jalan ya, tapi dengan permisi pastinya. Nggak kayak di sana, nggak permisi, nggak apa, main lompat-lompat aja ya. Sehingga kita kadang-kadang kaget, sejadah kita diinjak, kaki kita diinjak kadang-kadang. Waduh, kita bikin manusia kurang sopan ya, seperti orang-orang kita, banyak yang sopan. Jadi kalau kita, padahal kita lihat udah padat di tengah, tetapi masih mau aja ke depan, ke tengah, maka di situ sama juga kita sedang membangun jembatan menuju jahanam. Bapak datang belakangan, maunya duduk paling depan, gitu. Wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud telah meriwayatkan an Samroh dari Samroh, ukhduru al-jum'ata, datanglah kalian, hadirlah kalian untuk sholat Jumat. Wadnu dan dekati, cari tempat yang dekat, minal imami dari imam, deketin imam, supaya kita lebih terang, lebih jelas dengerin suara imam ketika dia berkhutbah. Begitu juga ketika sholat, kita tidak akan suaranya itu tidak akan samar-samar, jelas kalau depan. Dan gerakannya juga kita tahu imam ketika mau ruku, mau itidal, mau sujud ya, dilirik dengan mata kita tuh kelihatan imam. Tapi kalau jauh di mana-mana ya terpisah daripada bangunannya, wah itu tambah jauh lagi. Fa innar rajula, karena bahwasanya seorang la yazalu yataba'adu, senantiasa kelakuannya suka menjauh daripada imam, hatta yuakhir, sehingga dia melakukan terakhir fil jannati, masuk ke dalam surga. Wa in dakhalaha, dan jika dia memang termasuk orang yang ahli masuk surga. Jadi andai kata mereka ahli surga sekalipun, dia adalah calon masuk ke surga, cuman kelakuannya biasanya suka jauh daripada imam, belakang sono, padahal datang mah duluan dia dari belakang. Nah nanti ketika orang-orang pada masuk surga, maka dia masuknya paling belakang, begitu. Makanya siapa yang pengen masuk duluan, ya duluan masuk ke depan. Insya Allah kita juga semuanya jadwalkan, daftarkan diri kita untuk calon penghuni surga. Ya. Ini keuntungan-keuntungan hari Jumat yang harus kita perhatikan baik-baik. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad meriwayatkan Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, masalul ladzi yatakallamu yaumal jum'ati, perumpamaan orang yang bicara ngobrol padahal pada hari Jumat itu di dalam masjid, wal imamu yakhtubu, padahal imam sedang berkhutbah, dia ngobrol aja, ngomongin, apalagi ngomongin objekan, dagangan segala macam sama temennya. Lu tadi gimana, ramai juga nggak yang belanja ini dan itu, laku juga, alhamdulillah laris gua, ngomongin dagangan, apalagi begitu.
Ngomongin yang lain juga urusan dunia, itu kamasalil himar yasbilu asfara walladzi yaqulu lahu ansit. Maka adalah bagaikan himar yang membawa beban banyak, ya, bawaan-bawaannya, penumpang-penumpangnya. Walladzi yaqulu lahu, dan orang yang ngomong bicara baginya ansit, ya, bilangin orang nyuruh diam, la jum'ata lahu, maka tidak dapat pahala Jumat baginya. Masya Allah. Itu bilangin orang kita, diam, berisik. Begitu, nggak boleh. Ya. Kata dia, saya bilang, sebetulnya ini kalau kita jalanin ini juga tromol, itu sebaiknya waktu bis azan pertama kan dia pada itu tuh sholat, ya. Jangan langsung buru-buru azan yang kedua, jangan dulu. Sholawat dulu, udah suruh jalanin itu tromol. Coba dipraktekin dah. Jalanin tromol paling kira-kira berapa menit? Ya, 2-3 menit paling tromolnya tiap baris ada umpamanya. Itu gak lama. Jalanin tromol. Ketika khutbah disampaikan oleh khotib, kita udah nggak ada yang bergerak lagi, dengerin aja udah semuanya. Apalagi nyari-nyari amplop tadi gue di mana nih? Ya, waduh, bawa apa enggak? Ada gede mulu nih, nggak jadi. Sebab lembarannya biru mulu nih, biru mulu sama merah. Waduh, nggak ada yang kumel-kumel, yang abu-abu, nggak ada. Wah, nggak jadi dagang lagi. Ya Allah, ya. Nah, kan buat kita surga. Ya kita beli dong yang paling bagus, yang paling hebat. Kenapa kita milih yang paling jelek, yang abu-abu? Surganya di mana dong kira-kira? Ya. Masya Allah. Ya. Buat kita nanti yang kekal abadi, cari yang terbaik buat kita. Kayak Sayyidina Utsman bin Affan, dia orang kaya daripada sahabat Rasulullah yang paling kaya dia. Abdurrahman bin Auf begitu juga. Itu kalau sodako memberi pakaian kepada teman-teman, dia pilih pakaian yang bagus, yang biasa dipakai sama dia. Kasih ini, ente pakai itu. Kalau kita kan cari yang kodian buat bagi-bagi mah gitu ya, buat bagi-bagi yang jelek-jelekan dah, yang penting bagian. Ya. Buat pakai yang bagus dia, walaupun satunya mahal ya. Nah maka yang buat kita, buat akhirat adalah harus kita pilih yang terbaik. Mudah-mudahan sekalian Allah memberkahi kita semuanya ya. Sampai mana tuh? La Jum'ata lahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Mu'ad wallahu alam bisawab. Mana sampai di mana? La Jum'ata lahu Abu Dawud ya. Sampai di situ. Mudah-mudahan sekalian kalau kita tahu begini mestinya kita amalkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Ntar mulain ya, jangan nanti-nanti, mulain hari ini hari Jumat. Cari sab yang paling depan supaya dapat apa? Kita sedekah sama juga kita berkorban seekor. Paling depan apa? Onta. Yang kedua, yang ketiga domba. Keempat ayam. Kelima, keenam ceker. Ya wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ala may yaji
لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وأفضل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول المصطفى الرسول نحظى بكل صول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله وصحبه عداد نص الصحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك محمد. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.